NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, jumpa kembali dengan Endri Atasiki. Selamat beristirahat bagi sahabat yang baru saja melakukan aktivitas atau yang baru saja pulang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Seperti biasa, kita hari ini akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit. Sirkuit yang panjangnya 4,31 km akhir-akhir ini sangat dikebut pengerjaannya sahabat. Terlihat dari para pekerja dan juga hasil pekerjaan setiap hari yang begitu meningkat signifikan. Karena memang sebentar lagi akan dilakukan homologasi dan sudah peak ya. Untuk tanggal 12 sampai tanggal 14 November WSBK akan digelar di sirkuit kebanggaan kita. Dan ini adalah lahan yang sudah dipadatkan, ditimbun dan diuruk sahabat untuk pembangunan area pedok nanti. Dan sudah hampir sampai di tunnel atau terowongan yang kedua, di mana di sebelah kanannya di sini ada pit lane, pit area dan juga ada main track atau trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara kita akan melihat di sini di tikungan yang pertama tepatnya nanti ya. Dan sebelum tikungan yang pertama kita akan melihat dulu ini terowongan yang pertama, dan ini adalah pengurugan di bagian jalan yang nantinya akan terhubung dengan terowongan atau dengan tunnel, dan jalan ini nanti akan terhubung ke jalan luar sirkuit yang menghubungkan antara sirkuit dengan bandara ya, yang sekarang sedang dilakukan tahap pengerjaannya. Kemudian inilah lahan atau lokasi yang nantinya akan dijadikan pedok, dan menurut kabar bahwa pedok ini nanti akan memuat sampai 40 garasi. Dan terlihat di bawah ini banyak sekali grader dan juga vibrating roller dan juga eskavator, dump truck, semuanya sedang melakukan pengerjaan di bagian area pedok di sini. Kemudian kalau kita perhatikan di tunnel atau terowongan yang panjangnya 65,57 meter dengan lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter ini, untuk airnya masih belum surut, masih banyak, masih tergenang air di dalamnya karena memang sistem pompanya masih belum berfungsi, masih dalam tahap pemasangan. Sementara yang kita lihat di sebelah kanan inner line di sini adalah pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Jadi antara tribun dengan lintasan memakai pagar pembatas yang kita lihat di sini sudah berwarna hijau, dan itu sudah menandakan bahwa jaringnya sudah dipasang. Sementara ada timbunan urugan tanah di sini untuk penanaman rumput yang nantinya. Kemudian di sebelah kanan tikungan yang pertama di sini baru dilakukan pengaspalannya sebelah sahabat. Dan kenapa baru sebelah? Karena memang untuk sistem drainasenya baru selesai ya. Seandainya kemarin sistem drainasenya telah terhubung, mungkin akan langsung dilakukan pengaspalan. Jadi karena ditunda dulu atau tertunda karena memang drainase di tikungan yang pertama ini yang memotong lintasan masih belum terkonek atau terhubung dengan drainase yang nantinya akan terhubung dengan tikungan 2, 3 dan tikungan keempat. Sementara kita lihat di sini di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua sedang dilakukan pemadatan dan perataan di bagian area run off di sini ya, di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Kemudian juga di sini untuk hasil pengaspalan di bagian sisi kiri atau sisi kanan outer line, yaitu pelebaran outer line atau pelebaran service road bagian kiri. Kemudian di sini tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga dan juga tikungan yang keempat. Dan di sini kita lihat masih belum ada pengerjaan beberapa hari ke belakang, bahkan beberapa minggu ya. Hanya saja di sini di sebelah kanan tikungan yang keempat di sini ada pengerjaan untuk pembuatan badan jalan yang nantinya akan menuju dalam sirkuit atau zona dalam sirkuit.
Sementara jalan yang ke depan ini sahabat, nah yang ke depan ini yang lurus ke depan yang ada dump truck itu di depan dan juga ada alat berat, nanti jalan ini akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sementara di sini tikungan yang ke-5 sahabat masih seperti ini, dan untuk pemasangan pagar pembatasnya masih terus dilakukan. Dan kita lihat di sebelah kanan inner line di sana sudah dilakukan pembuatan tembok atau pembuatan pondasi yang nantinya akan dijadikan sebagai pagar pembatas antara zona dalam sirkuit dengan lintasan atau antara tribun dengan lintasan. Sementara kita akan bergeser ke sebelah kiri sahabat. Dan ini adalah merupakan tikungannya ke-5 menuju tikungannya ke-6, di mana di sini untuk konkret barriernya ya masih belum dipasang sebagian, tetapi sudah ada dipasang. Dan di sini ada alat berat yaitu kren dan juga ada mobil di sini, truk yang sedang membawa atau mengangkut beton konkret barrier yang nantinya akan disimpan di bagian outer line. Sementara di sini adalah hasil pengaspalan pelebaran di bagian sisi kanan outer line di sini di tikungan yang ke-6 menuju tikungannya ke-7. Namun untuk pengoneksian drainasenya masih belum dilakukan. Bagi sahabat yang kebetulan baru bergabung dengan Henry Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 tunnel, terus dilengkapi dengan 17 tikungan, yaitu 6 tikungan ke kiri dan ada tikungan ke kanan sebanyak 11 tikungan. Sementara untuk trek lurus mempunyai panjang 700 meter, serta pemasangan drainase yang ada di sirkuit Mandalika sangat banyak sekali. Di antaranya ada drainase Houraton sahabat yang mengafit main track atau mengafit trek yang utama sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian ada drainase yang memotong lintasan, di antaranya ada di tikungan yang pertama, tikungan ke-4, tikungan ke-7, dan tikungan ke-11, tikungan ke-13, dan juga tikungannya ke-14. Belum termasuk drainase wisbeton yang sangat besar sekali yang dipasang baik di sisi kiri maupun di sisi kanan outer dan inner line. Kemudian yang kita lihat di sini adalah tikungan yang ke-10 sahabat, di mana tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Dan kita lihat untuk area gravel di tikungan yang ke-10 ini sangat luas sekali. Dan kabar bagi sahabat semua bahwa bukit yang ada di tikungan 10 tepatnya di sebelah kanan itu nantinya akan dijadikan sebagai spot para penonton. Jadi ketika Anda atau sahabat datang untuk menyaksikan live MotoGP, ya direkomendasikan untuk bisa menonton di atas bukit tikungan yang ke-10. Karena dari tikungan yang ke-10 ini kita bisa melihat ke tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan langsung ke tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17, dan juga bisa melihat ke trek lurus. Kalau saja atau seandainya di tengah zona sirkuit itu tidak ada bangunan yang tinggi. Dan seperti inilah sahabat untuk gravel di tikungan yang ke-10. Untuk pengoneksian drainase di sebelah pojok di sini sudah selesai, atau bak penampungan atau bak kontrol ya maksud saya. Jadi nanti ketika mengontrol saluran air atau drainase bisa dilakukan dari situ, karena memang bisa ditutup bisa dibuka seandainya tersumbat atau ada halangan apa-apa, jadi bisa diperbaiki atau dikontrol dari bak kontrol tersebut. Kemudian kita lihat di sini sahabat, di area gravelnya di sebelah kanan outer line masih dilakukan penimbunan dan juga sudah banyak sekali timbunan-timbunan kerikil halus, namun masih belum dihamparkan dan belum diratakan. Sementara yang kita lihat di sini adalah merupakan pemberian batu ya, dan batu ini disimpan di pinggir, tepatnya di sebelah kiri outer line, dan itu adalah difungsikan sebagai penahan ombak ya. Jadi nanti agar ombak tidak langsung menghantam sirkuit atau menghantam trek outer line ketika airnya pasang. Sementara di sini penambahan untuk pelebaran bagian outer line di sini sahabat ya terus dilakukan di bagian sisi kanan outer line di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Sementara di depan untuk pemberian bioteknya sudah hampir penuh sahabat, hanya tinggal di sini belum dilakukan penimbunan atau pengurugan.
Dan kita lihat juga di sini ada alat berat forklift yang sedang melakukan penyimpanan untuk area concrete barrier di sini, namun masih belum dipasang dengan besinya, kemudian masih belum dipasang dengan rangka kawatnya ya. Dan di sini kita lihat masih sedikit penyimpanan untuk concrete barrier. Dan perlu sahabat ketahui bahwa untuk concrete barrier ke bawahnya atau betonnya ini ya, ini produk dalam negeri, sementara untuk ke atasnya atau kawatan besinya itu bahan impor atau didatangkan dari luar negeri. Dan seperti inilah sahabat tikungan yang ke-12 sekarang, dan di sini kita lihat sudah mulai dihamparkan kerikil-kerikil halusnya ya di sebelah kanan kelihatannya. Kemudian di sini ada proses pengaspalan. Jadi proses pengaspalan menyambung dari outer line tikungan ke-12 menyambung dengan tikungan yang ke-13. Sementara di sini ada finisher sahabat satu. Kemudian di depan juga ada finisher yang masih melakukan pengerjaan atau pengaspalan di sini ya. Dan kita lihat di sini untuk pengaspalan di bagian tikungan yang ke-13 tepat di sebelah kiri main track atau tepatnya di bagian outer line. Kemudian untuk area gravel di sebelah kanan main track sudah menumpuk ya untuk kerikil-kerikil halusnya, kelihatan dari sini sangat banyak sekali. Kemudian di area penanaman rumputnya di sini juga masih dilakukan pengerjaan, sementara untuk para pekerja di sini terfokus untuk pengaspalan di bagian outer line di sini ya. Kemudian kita tarik mundur sahabat dan berputar ke sebelah kanan di sini. Untuk sebelah kanan tepatnya di area gravel di sini di sebelah kanan run off tikungan ke-13 sudah dihamparkan kembali untuk bioteknya dan cukup panjang sekali, cukup lebar. Kemudian untuk area di sebelah kanan main track tepatnya di bagian inner line di sini sudah dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan, yang artinya itu kemungkinan besar akan secepatnya dilakukan pengaspalan. Namun sepertinya belum diberikan frame coat semuanya sahabat ya. Dan ada yang masih dilakukan penghamparan dan juga pemadatan. Nah seperti ini sahabat kondisi di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Dan kita akan terus ke depan untuk melihat bagaimana situasi di pembuatan badan jalan yang nantinya akan dijadikan sebagai jalan atau gerbang masuk ke area sirkuit. Oke, kita berbelok kiri sahabat. Nah seperti inilah sahabat, di sini ada truk atau dump truck yang sedang melakukan penimbunan ya, urugan pilihan. Kemudian juga di sini ada grader yang sedang melakukan perataan di bagian pembuatan jalan yang nantinya akan dijadikan sebagai gerbang masuk ke zona sirkuit. Jadi nanti bisa masuk ke sini ke tikungan yang ke-15, bisa masuk langsung ke arah pedok dan juga ke arah pit lane ya sepertinya ya. Ke sini bisa, ke race control juga bisa kalau memang ada aksesnya. Kemudian kita lihat di sini sahabat, untuk concrete barrier di sini masih belum beranjak dari sini, masih seperti ini. Dan kemudian inilah tikungan ke-15, tikungan ke-16 dan juga di depan adalah merupakan tikungan yang terakhir. Dan di sini sedang dilakukan perataan oleh grader untuk tumpukan kerikil-kerikil halus di bagian gravel tikungan yang ke-15 dan juga tikungan yang ke-16 ini. Nah seperti inilah sahabat suasana dan kondisi terkini di sirkuit MotoGP hari Jumat 18 Juni 2021. Dan nanti kita akan melihat lagi progres pembangunan atau hasil pencapaian di sore hari nanti ya. Jadi bagaimana hasil pencapaian hari ini, bagaimana proses pengerjaan yang dilakukan seharian, dan nanti kita akan pantau ya untuk siang hari. Dan nanti kita akan uploadnya di sore atau di malam hari sahabat. Baik, demikian sahabat, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan bantu saya dengan cara like, komen, dan juga tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.